Gempar 4 penyebab serangan Israel ke Iran mengalami kegagalan. Serangan nyata Israel terhadap Iran setelah berhari-hari melakukan pengingkaran hanyalah hal kecil dan tampaknya disesuaikan untuk mengurangi risiko perang besar, bahkan jika fakta bahwa hal itu terjadi menghancurkan tabu serangan langsung yang dilanggar Teheran beberapa hari sebelumnya. Kabinet Perang Netanyahu pada awalnya menyetujui rencana serangan pada Senin malam di wilayah Iran untuk merespons secara paksa rudal dan drone dari Iran pada Sabtu lalu, namun menundanya pada menit-menit terakhir. Pada saat itu, kata sumber tersebut, 3 anggota Kabinet Perang yang mempunyai hak suara telah mengesampingkan tanggapan yang paling drastis, serangan terhadap situs-situs strategis termasuk fasilitas nuklir Iran yang kehancurannya hampir pasti akan memicu konflik regional yang lebih luas. 4 penyebab serangan Israel ke Iran mengalami kegagalan. 1. Perpecahan Kabinet PM Netanyahu. Foto, Reuters melansir Al Arabiya, menghadapi perpecahan kabinet dan peringatan keras dari para mitra termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Teluk untuk tidak melakukan eskalasi, dan menyadari perlunya menjaga opini internasional tetap berpihak pada Israel, rencana untuk membalas kemudian ditunda 2 kali, kata sumber tersebut. 2 pertemuan Kabinet Perang juga ditunda 2 kali. Kantor Netanyahu tidak menanggapi permintaan komentar mengenai berita ini. Sebelum serangan itu, juru bicara Direktorat Diplomasi Publik Nasional Pemerintah mengutip Netanyahu yang mengatakan Israel akan membela diri dengan cara apapun yang dianggap tepat. Reuters berbicara dengan belasan sumber di Israel, Iran dan kawasan Teluk, serta Amerika Serikat, yang menggambarkan upaya 6 hari yang melelahkan di Teluk, Amerika Serikat dan beberapa perencana perang Israel untuk membatasi respons terhadap serangan pertama Iran. Pernah melakukan serangan langsung terhadap musuh bebuyutannya setelah puluhan tahun dilanda perang bayangan. Sebagian besar sumber meminta untuk tidak disebutkan namanya untuk berbicara tentang masalah sensitif. Serangan terakhir pada hari Jumat tampaknya menargetkan pangkalan Angkatan Udara Iran di dekat kota Isfahan, jauh di dalam negeri dan cukup dekat dengan fasilitas nuklir untuk mengirim pesan jangkauan Israel tetapi tanpa menggunakan pesawat terbang, rudal balistik, menyerang situs strategis atau menyebabkan kerusakan besar. Iran mengatakan sistem pertahanannya menembak jatuh 3 drone di sebuah pangkalan dekat Isfahan pada Jumat pagi. Israel tidak mengatakan apapun tentang insiden itu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS tidak terlibat dalam operasi ofensif apapun. Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa ada tanda-tanda bahwa drone tersebut diluncurkan dari dalam wilayah Iran oleh penyusup, yang dapat menghilangkan perlunya tindakan pembalasan. 2. Meluncurkan drone dari Iran, bukan Israel. Foto, Reuters. Sebuah sumber yang mengetahui penilaian intelijen Barat atas insiden tersebut juga mengatakan bukti awal menunjukkan bahwa Israel meluncurkan drone dari dalam wilayah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran tidak menanggapi permintaan komentar. Israel mencoba mengkalibrasi antara kebutuhan untuk merespons dan keinginan untuk tidak memasuki siklus aksi dan reaksi balasan yang akan meningkat tanpa henti, kata Itamar Rabinovich, mantan duta besar Israel untuk Washington. Dia menggambarkan situasinya seperti sebuah tarian, dengan kedua belah pihak saling memberi isyarat mengenai niat dan langkah selanjutnya. Ada bantuan yang sangat besar di kawasan Teluk. Sepertinya serangan itu terbatas dan proporsional serta menyebabkan kerusakan terbatas.
Saya melihatnya sebagai deeskalasi, kata analis veteran Saudi Abdelrahman Al-Rashid kepada Reuters. 3. Ditekan Biden keputusan untuk menahan diri dari tindakan yang lebih luas dan segera pada minggu ini menggarisbawahi persaingan tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu setelah lebih dari 300 drone serta rudal balistik dan jelajah ditembakkan oleh Iran pada Sabtu malam. Ketika serangan Iran terjadi, dua anggota kabinet perang, Gantz dan Gadi Eisenkot, keduanya mantan komandan angkatan bersenjata, ingin segera memberikan tanggapan sebelum setuju untuk menunda pembicaraan setelah melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Joe Biden dan menghadapi perbedaan pandangan dari negara lain. Juru bicara Gantz, seorang tokoh tengah yang bergabung dengan pemerintahan darurat Netanyahu setelah serangan pimpinan Hamas terhadap Israel pada Oktober lalu, tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pengambilan keputusan Israel. Washington sedang berupaya meredakan ketegangan, kata Blinken pada hari Jumat. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Aryeh Deri, ketua salah satu partai ultra-ortodoks dalam koalisi Netanyahu, yang berstatus pengamat di kabinet perang dan umumnya mewaspadai tindakan drastis, dengan tegas menentang serangan langsung terhadap Iran, yang menurutnya dapat membahayakan rakyat Israel mengingat risiko eskalasi. Kita juga harus mendengarkan mitra kita, teman-teman kita di dunia. Saya mengatakan ini dengan jelas, saya tidak melihat adanya rasa malu atau kelemahan dalam diri saya melakukan hal itu, kata Deri kepada surat kabar, Haaretz. Pilihan Israel berkisar dari serangan terhadap fasilitas strategis Iran, termasuk situs nuklir atau pangkalan garda revolusi, hingga operasi rahasia, pembunuhan yang ditargetkan, dan serangan dunia maya terhadap pabrik industri strategis dan fasilitas nuklir. Negara-negara Teluk semakin khawatir situasi ini akan meluas menjadi kobaran api regional yang parah yang mungkin berada di luar kendali atau kemampuan siapapun untuk membendungnya, kata Abdelaziz Al-Sager, Kepala Pusat Penelitian Teluk yang berbasis di Saudi. 4. Ditekan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab secara terbuka menyerukan pengekangan diri secara maksimal untuk menghindari perang yang lebih luas di wilayah tersebut. Sager mengatakan negara-negara Teluk telah memperingatkan Amerika Serikat mengenai risiko eskalasi, dengan alasan Israel harus melakukan serangan terbatas tanpa menimbulkan korban atau kerusakan signifikan yang dapat memicu pembalasan besar.